Desa Sugimanik merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini merupakan sentra produksi tahu tradisional yang memiliki lebih dari 30 UKM tahu. UKM tahu tersebut tergabung ke dalam sebuah paguyuban bernama Ngudi Mulyo dengan rata-rata kapasitas produksi tiap UKM sekitar 150 kg kedelai setiap harinya dan membutuhkan bahan baku air rata-rata 3.000 hingga 5.000 liter yang berasal dari sendang mudal di Desa Sugimanik. Sendang ini digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari masyarakat desa. Proses produksi tahu di Desa Sugimanik terdiri atas beberapa tahap. Pertama, kedelai akan direndam terlebih dahulu, kemudian kedelai akan digiling sehingga menjadi suatu bubur halus. Bubur halus ini akan dimasak dengan bahan bakar berupa sekam padi dan juga bonggol jagung yang dihasilkan dari limbah pertanian masyarakat setempat. Bubur kedelai yang telah dimasak kemudian dilakukan proses penyaringan untuk mendapatkan sari kedelai atau susu kedelai dengan hasil samping berupa ampas yang nantinya digunakan sebagai pakan ternak. Proses penyaringan ini dilakukan dengan cara meletakkan bubur kedelai di atas kain belacu maupun sifon yang telah diletakkan di atas bak penampung. Kemudian bubur kedelai ini diperas guna mendapatkan sari kedelainya. Setelah itu, sari kedelai akan ditambahkan air dadih yang mana air dadih ini merupakan bahan asam sisa proses penggumbalan sehari sebelumnya. Bubur kedelai yang telah digumbalkan kemudian dicetak untuk menjadi tahu. Cetakan tahu berbentuk kotak terbuat dari sebuah kayu yang mana pada proses pencetakan ini dilakukan dengan cara proses pemotongan langsung dan juga cetak bungkus dengan bantuan alat pres yang berbentuk kotak. Setelah tahu sudah menggumpal dan dipotong segi empat kecil-kecil, tahu akan masuk ke dalam proses penggorengan. Selain menghasilkan tahu sebagai produk utamanya, proses produksi tahu juga menghasilkan non-product output atau NPO berupa limbah cair, limbah padat ampas tahu yang biasanya digunakan sebagai pakan ternak, abu sekam bakar, bonggol jagung bakar, dan minyak goreng bekas penggorengan. Limbah padat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan bahan pembuatan tempe gembus, sedangkan limbah cair langsung dibuang ke sungai melalui pipa. Hal ini menyebabkan sungai menjadi hitam dan menimbulkan bau tidak sedap. Selain itu, hal ini juga merusak kualitas air bersih di sekitar sungai dan juga dapat menurunkan produktivitas pertanian. Hal ini mencerminkan bahwa UKM tahu memiliki efisiensi energi yang rendah dengan tingkat pencemaran lingkungan yang tinggi. Dampak lingkungan akibat adanya limbah tahu turut dirasakan masyarakat setempat. Melalui proses wawancara langsung di lapangan, kita dapat mengetahui bahwa pembuangan limbah tahu menyebabkan bau menyengat yang sangat mengganggu masyarakat sekitar. Untuk mengurangi dampak lingkungan akibat limbah produksi tahu, perlu dilakukan konservasi energi dengan membangun IPAL. IPAL digunakan untuk mengolah limbah cair tahu dengan sistem tertutup atau anaerob, sehingga hasil akhir dari pengolahan limbah tersebut layak dibuang ke badan air. Air limbah dari proses produksi tahu akan melewati bar screen terlebih dahulu sebagai saringan kasar, digunakan untuk menghalau sampah yang terbawa air di limbah. Setelah itu, limbah akan masuk ke bak pengumpul, bak ekualisasi, dan juga bak sedimentasi yang bertujuan mengurangi bau limbah tahu yang menstabilkan debit air limbah. Selanjutnya, limbah tahu akan diolah dalam biodigester. Biodigester merupakan teknologi pengolahan air limbah dengan sistem anaerobik yang berfungsi untuk menguraikan senyawa organik di dalam air limbah tahu dengan bantuan mikroba anaerobik. Biodigester akan menghasilkan produk sampingan berupa gas metana atau CH4 dan pupuk organik cair atau POC yang dapat meningkatkan kesuburan tanah tanaman untuk pertanian warga sekitar. Biogas yang terbentuk dari biodigester akan dialirkan ke rumah-rumah warga setempat menggunakan saluran gas. Energi biogas ini dapat digunakan sebagai alternatif sumber bahan bakar, misalnya untuk memasak dan untuk lampu penerangan.
Setelah itu, limbah akan diolah dalam bag biofilter. Biofilter merupakan teknologi pengolahan air limbah yang mempunyai sekat berbahan fiberglass berupa filter pada setiap kompartemennya untuk mengurangi bahan pencemar yang terkandung di dalam air limbah. Kemudian, terdapat bak indikator yang berfungsi sebagai kolam indikator tempat untuk pengambilan sampel air pengujian outlet IPAL. Yang terakhir adalah air limbah dialirkan menuju sungai yang berada di samping lahan IPAL. Alhamdulillah setelah ada IPAL, limbah kami bisa teratasi dan baunya tidak kemana-mana. Kangge masak. Ini bau. Oh, oke. Boten kaki mampu. Nggih. Bagaimana mengucapkan terima kasih kepada Sinodi yang telah membangun IPAL di Desa Sukimanit. Bagi kami dengan adanya IPAL ini limbah tahu bisa teratasi dan semoga tidak mencemari lingkungan masyarakat. Alhamdulillah IPAL ini akhirnya selesai berkat kerja keras semua pihak. Namun IPAL baru bisa berarti kalau dia bisa bermanfaat secara berkelanjutan. Kuncinya adalah kami berharap paguyuban UKM Tahu dan pemerintah Desa Sukimanit bisa bersinergi untuk merawat sehingga bisa bermanfaat. Adanya IPAL limbah tahu di Desa Sukimanit ini, harapan kami dari lingkungan hidup, kelestarian lingkungan di sekitar sini akan tetap terjaga dengan baik sehingga masyarakat bisa memanfaatkan air permukaan terutama air sungai, air yang ada di Sendang itu untuk lebih baik lagi. Bahkan kami berharap dulunya sungai ini tempat untuk bermain bebek dan teman-temannya bisa main lagi. Itu harapan kami. Terima kasih. Wujudkan lingkungan yang rawat, masyarakat sehat, ekonomi kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih Undip, terima kasih Kedereka. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Undip Semarang yang telah berkolaborasi dalam pengelolaan limbah tahu di Desa Sukimanit melalui program Matching Fund Kedereka. Inovasi pengelolaan limbah tahu ini telah menjadi jawaban permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah tahu yang ada di Sukimanit, sehingga manfaat adanya inovasi ini telah dirasakan oleh masyarakat untuk lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta ekonomi masyarakat pengrajin tahu akan tetap tumbuh. Tentunya inovasi ini akan dijadikan model replikasi untuk dikembangkan di lokasi lainnya dan kerjasama dengan Undip akan terus kami tingkatkan. Sebagai penutup, semoga Undip semakin maju dan membawa manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kami adalah mahasiswa jurusan Teknik Industri Universitas Diponegoro yang sedang melakukan magang Kedereka di Desa Sukimanit. Kami sangat senang atas kesempatan yang telah diberikan sehingga dapat menambah pengalaman serta wawasan kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dan menambah wawasan kami dengan terjun langsung ke lapangan dan belajar tentang green circular economy.